Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Servis Akadaek. Dan kali ini di hadapan saya udah ada satu buah mesin TV. Ini mesin TV Cina. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mengajak belajar untuk memahami bagian-bagian dari blok yang ada di area mesin TV ini. Terutama kepada para pemula yang ingin belajar servis TV ya sobat. Jadi kita harus memahami atau mengetahui bagian-bagian blok yang ada di mesin TV ini, dikarenakan itu menurut saya sangat penting dan sangat membantu untuk nantinya kita mencari kendala atau kerusakan yang ada di setiap mesin TV. Dikarenakan kalau kita ingin belajar servis, itu wajib ya tahu bagian blok-blok yang ada di area mesin TV ini, supaya nantinya kalau kalian menghadapi kerusakan TV itu tidak bingung lagi dan tidak ragu lagi dari mana kita memulai menganalisanya. Oke, kita lanjut ke pokok utamanya, yaitu belajar memahami atau mengetahui bagian-bagian blok yang ada di mesin TV ini. Oke, kita mulai. Yang pertama ini blok regulator atau power supply ya sobat. Yang kedua ini blok bagian vertikal. Dan yang ketiga ini blok horizontal. Yang keempat ini adalah blok suara. Yang kelima ini blok bagian IC chroma. Dan yang keenam ini blok bagian tuner. Lanjut, ini yang ketujuh bagian blok playback termasuk horizontal juga. Dan yang terakhir yang kedelapan ini blok bagian RGB. Oke, kita coba menjelaskan ciri-ciri dari bagian blok regulator ini atau power supply. Yang pertama ini ada satu buah trafo switching ya. Dan fungsinya ini untuk menurunkan tegangan. Juga di sini ada satu buah elko besar, lebih besar dari elko yang lainnya dan berukuran 400 volt 220 mikron. Dan tentunya ada transistor regulator, tetapi transistor ini berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan, kalau di TV lain ada yang menggunakan MOSFET atau STR ya sobat, tergantung pada TV-nya. Oke, lanjut kita balik. Nah, di sini udah ada garis pembatas, itu artinya di bagian primer ini masih mengandung tegangan listrik PLN ya, walaupun sudah disejajarkan dengan menggunakan dioda, tetapi di sini masih mengandung tegangan listrik PLN yang bila mana kita sentuh otomatis kita akan tersengat listrik ketika TV dihidupkan. Dan di bagian sekunder ini sama udah disejajarkan dengan menggunakan dioda yang fungsinya untuk menyuplai tegangan yang diperlukan oleh blok-blok yang ada di bagian mesin TV ini. Jadi kalau bagian regulator ini mengalami kerusakan, otomatis TV ini akan mati. Oke, jadi intinya ini adalah sumber tegangan yang berfungsi untuk menyuplai seluruh blok yang ada di bagian area mesin TV ini. Contohnya blok vertikal ini tegangannya disuplai dari bagian regulator ini ya. Dan bagian suara ini juga sama, tegangannya disuplai dari bagian blok regulator ini. Jadi intinya kalau blok regulator ini mengalami kerusakan, otomatis blok-blok yang lainnya mengalami kendala dan akhirnya menyebabkan TV mati total. Oke, kita lanjut ke bagian blok yang kedua, yaitu blok bagian vertikal. Dan ciri-cirinya di blok bagian vertikal tentunya ada IC vertikal. Juga IC vertikal ini bermacam-macam, tetapi di sini menggunakan LA78040. Fungsi dari blok vertikal ini yaitu untuk menyeimbangkan gambar dari tengah ke atas dan juga dari tengah ke bawah. Dikarenakan blok vertikal ini terhubung langsung ke bagian yok yang ada di belakang tabung TV.
Jadi kalau bagian blok vertikal ini mengalami kerusakan, otomatis TV di bagian tampilan layarnya ya akan bergaris putih mendatar. Nah, itu ciri-ciri kerusakan juga fungsi di bagian blok vertikal. Oke, kita lanjut ke bagian blok yang ketiga, yaitu bagian blok horizontal. Dan ciri-cirinya tentu ada transistor horizontal dan juga playback ya. Dan transistor ini tidak bisa digantikan dengan transistor yang lain. Misalkan kalian mau menggantinya dengan transistor regulator, itu tentunya tidak bisa ya sobat, dikarenakan di dalam transistor horizontal ini sudah terpasang dioda di antara kolektor dan emitor. Juga sudah terpasang resistor di antara basis dan emitor. Jadi kalau kalian mau mengganti transistor horizontal ini, itu harus khusus transistor horizontal, atau kalian bisa menyamakan nomor serinya yang ada di transistor horizontal ini. Dan fungsi dari blok horizontal ini adalah untuk menyeimbangkan gambar dari tengah ke kiri dan juga dari tengah ke kanan. Karena ini terhubung langsung ke bagian yok yang ada di belakang tabung TV. Sama ya, fungsinya seperti IC vertikal. Dan jenis kerusakannya, jikalau bagian blok horizontal ini rusak, maka akan menimbulkan kendala di bagian tampilan layar TV-nya bergaris lurus dari atas ke bawah. Oke, itu fungsi dan kerusakan yang ada di blok horizontal. Oke, lanjut ke blok yang keempat, yaitu blok bagian suara. Dan ciri-cirinya tentunya ada IC suara. Tetapi IC suara bisa berbeda-beda ya sobat. Misalkan menggunakan LA2003 atau yang lainnya. Dan fungsi ini di blok bagian suara ini fungsinya untuk mengeluarkan suara dari siaran TV yang kita nyalakan ya sobat. Juga jenis kerusakannya ini, kalau bagian blok suara ini mengalami kerusakan, tentunya tidak akan ada suara yang dikeluarkan dari TV ini. Nah, di sini ada soket langsung menuju ke bagian speaker TV. Itu adalah fungsinya untuk mengeluarkan suara. Nah, itu fungsi dan kerusakan dari bagian blok suara. Lanjut kita menuju blok yang kelima, yaitu bagian blok IC chroma, yang ciri-cirinya tentu sudah ada IC besar yang terpasang di bagian blok IC chroma ini. Ini dinamakan IC chroma ya sobat. Dan untuk menentukan kerusakan atau kendala yang ada bagian blok IC chroma ini, kalian harus cek bagian blok-blok yang lainnya. Jikalau merasa blok yang lainnya itu bagus, maka kalian bisa menyimpulkan bahwa di bagian blok IC chroma ini ada yang mengalami kendala kerusakan. Misalkan warna TV cuma muncul bagian warna birunya saja, kalian bisa cek dulu dari bagian blok RGB ya. Kalau di bagian blok RGB semua komponennya dinyatakan bagus, maka kalian bisa menyimpulkan di bagian blok IC chroma ini ada salah satu komponen yang rusak, atau bisa saja IC chromanya yang dinyatakan rusak. Oke, kita lanjut ke bagian blok tuner ya. Ini yang dinamakan tuner, dan fungsinya ini untuk menerima siaran TV ya dari yang ditimbulkan dari antena UHF atau antena yang lainnya. Itu fungsi dari blok tuner. Dan kerusakannya, kalau bagian blok tuner ada salah satu komponen yang mengalami kerusakan, itu tidak bisa menangkap siaran televisi. Lanjut ke bagian blok RGB, dan ini fungsinya untuk menyeimbangkan warna yang disuplai dari bagian IC chroma ya sobat. Ini fungsinya untuk menyeimbangkan warna. Dan kerusakannya yang bisa ditimbulkan dari bagian blok RGB ini, misalkan warnanya cuma merah, munculnya merah saja atau biru, itu bisa penyebabnya dari bagian blok RGB ini
dan juga bisa bagian dari blok IC chroma. Dan ini dipasang di bagian soket tabung di belakang ya sobat. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan tentang mengenai atau memahami dan mengetahui blok-blok yang ada di area mesin TV ini. Tetapi kalian jangan dulu memvonis atau menyamakan salah satu kerusakan TV dengan kendala yang sama, dikarenakan kerusakannya bisa saja sama ya, tetapi kendalanya itu bisa berbeda-beda. Dan intinya yang harus kalian tahu dari semua blok-blok yang ada di bagian area mesin TV ini itu saling berhubungan ya sobat, dan juga saling membutuhkan. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten tentang tutorial di bidang elektronik. Oke, saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.